Oke guys, akan segera dimulai. Mukanya pengen lihat dong. Siap Bang Aldi. Si pelakunya punya anak masih bayi, gak kasihan gitu keluarga bisa baca. Nah, ini Kapolres yang nanya Kapolres. Ya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sore ini kami Polres Cimahi melaksanakan rilis kasus hilangnya nyawa orang lain. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban. Juga mohon maaf apabila nanti penyampaian kami ada hal-hal yang kurang membuat nyaman, karena ini adalah fakta yang sebenarnya harus kami sampaikan. Rekan-rekan, kasus hilangnya orang lain ini korban inisial LSN, 26 tahun, alamat Padalarang, untuk TKP Jalan Padat Karya RT 0401 Kecamatan Cimahi Selatan. Berawal Polsek Cimahi Selatan mendapat laporan dari warga bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 ditemukan mayat seorang perempuan di sekitar kandang ayam dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian kami Polres Cimahi bersama Polsek melaksanakan TPK TKP dan olah TKP. Dari hasil olah TKP diketahui bahwa korban bernama LSN, 26 tahun, alamat Padalarang. Dari hasil penyidikan didapat fakta berawal pada tanggal 6 Maret 2023, ini malam hari, korban bersama temannya, ya, inisial I dan H, berada di tempat kos. Saat itu teman korban inisial I ini mendapat order, ya, melalui aplikasi micet bahwa ada pelanggan yang menawar. Saat itu lelaki ini menyampaikan kepada korban bahwa ada pelanggan menawar dengan harga Rp8.000 melalui aplikasi micet di akun Pink Gemoy. Namun dengan harga segitu, ini pelaku tidak ingin melaksanakan di kamar kos, tapi di tempat yang ditentukan oleh pelaku, yaitu untuk titik penjemputan di Gor Ariska Futsal. Kemudian saksi I yang saat itu bersama H menyampaikan kepada korban bahwa ada pelanggan yang menawar harga 8.000, namun untuk pelaksanaannya dilaksanakan tidak di kamar kos, tapi di tempat yang ditentukan oleh pelaku. Karena harga berbeda dengan biasanya, artinya harga ini dikategorikan lebih tinggi dari yang biasanya, maka korban mau menuruti keinginan pelaku. Sekitar pukul 22.06, saksi H mengantar korban ke Gor Ariska, menurunkan di situ sesuai dengan perjanjian dengan pelaku. Kemudian pelaku bertemu dengan korban dan membawa ke arah TKP. Saat itu saksi H tetap mengikuti, namun karena malam hari terputus pandangan karena sudah gelap. Dari hasil penyidikan, Satreskrim Polres Cimahi menemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan, yaitu inisial HR, umur 23 tahun, alamat Padalarang.
Ya rekan-rekan, dapat kami sampaikan pada saat korban ini dibawa di depan kandang ayam, di situ pelaku langsung melakukan pemaksaan untuk bersetubuh. Korban menolak karena takut, karena dibawa ancaman. Karena korban menolak, pelaku memukul korban sehingga korban terjatuh. Ketika korban terjatuh, di situ ada upaya pelaku untuk tetap memaksa berhubungan atau bersetubuh. Pelaku sempat berteriak minta tolong, namun korban sempat teriak minta tolong, namun pelaku berupaya memasukkan tangan kirinya ke mulut korban supaya masyarakat atau tidak ada orang yang menolong. Karena pelaku mulai panik, dikarenakan korban teriak, pelaku melakukan hujaman tusukan di sebelah kiri korban, di mana saat itu setelah ditusuk, pelaku membuka pakaian korban dan disetubuhi sebanyak 1 kali. Untuk memastikan agar korban ini sudah mati, pelaku melakukan penusukan sebanyak 3 kali, semuanya di bagian leher sebelah kiri. Ini dah hasil daripada otopsi. Kemudian rekan-rekan dapat kami sampaikan, setelah pelaku memastikan korban meninggal dunia, kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban, di antaranya 1 unit HP, kemudian perhiasan emas, uang 2,5 juta yang sudah kita sita, kendaraan hasil dari uang yang diambil oleh pelaku atau uangnya korban. Kemudian rekan-rekan, untuk kasus ini kepada tersangka kami kenakan pasal 340, 338 dan atau pasal 305 ayat 3 serta pasal 285 KUH pidana. Karena dari hasil fakta penyidikan, ya, kami menemukan unsur pemerkosaan, di mana ketika korban disetubuhi di bawah ancaman oleh pelaku. Pelaku ditangkap pada Minggu dini hari atau 5 hari setelah kejadian di sekitar TKP. Demikian rekan-rekan dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan dengan hormat. Untuk motifnya sendiri memang sejak awal niatnya itu menyewa si perempuan atau ada perampasan? Uangnya dibelikan motor oleh pelaku. Dari hasil penyidikan, memang sebenarnya pelaku ini motifnya adalah ingin menguasai barang-barang korban. Ini motifnya tergambar di mana pelaku mengarahkan korban, ya, di luar atau di tempat yang telah ditentukan, kemudian mengiming-imingi dengan harga yang lebih tinggi dari tarif biasanya. Kemudian ketika sampai di TKP, pelaku langsung menodong, mengancam dan mengambil barang-barang korban. Kemudian juga dari hasil penyidikan bahwa pelaku ini bukan pertama melakukan seperti ini, tapi sudah beberapa kali. Namun korban-korban sebelumnya, ya, ini tidak sampai meninggal dunia dan tidak ada yang melaporkan. Artinya korban-korban sebelumnya hanya diambil barang-barangnya di bawah ancaman. Dengan modus yang serupa gitu, Mas? Semua modusnya sama. Pelaku menggunakan aplikasi micet yang bukan atas namanya, kemudian mencari mangsa dengan menawarkan harga di atas rata-rata. Kalau korban disetubuhi setelah meninggal atau masih dalam keadaan sadar atau gimana? Setelah ditusuk itu dah. Dari hasil penyidikan, pelaku menyampaikan ketika korban disetubuhi dalam kondisi masih hidup, tapi sudah dilakukan penusukan sebanyak 1 kali awalnya. Dia sudah berbekal pisau dari sebelumnya berapa kali? Pelaku memang sudah menyiapkan pisau dari rumah. Jadi tujuannya adalah memang pisau ini untuk mengancam para korbannya sehingga korbannya takut. Kebetulan malam itu korban teriak minta tolong.
Demikian juga dikuatkan oleh keterangan pelaku bahwa ketika korban teriak sempat ada masyarakat yang datang membawa senter melihat suara jeritan, namun karena dibekap oleh pelaku, korban suaranya tidak keluar. Masyarakat yang mendekat akhirnya menjauh, ya, tidak sampai mencari ke bawah di lokasi TKP tersebut. Pak Kapolres, pelaku sama korban ini memang bertemunya di kandang ayam itu atau gimana? Jadi pertemuan pelaku dengan korban ini di Gor Ariska Futsal. Ya. Jadi korban ini diantar oleh temannya atau saksi H di Gor Ariska Futsal, diturunkan, kemudian pelaku menghampiri, saksi H tidak melihat lagi karena sudah malam, kondisi sudah gelap. Uang hasil rampasan tiap korban biasanya dikembalikan oleh pelaku. Kalau untuk kejadian yang ini, ya, uang 2,5 juta dibelikan sepeda motor yang saat ini juga sudah kita lakukan penyitaan. Kalau sebelumnya ini masih kami akan dalami, ya, karena memang kita masih fokus kepada korban yang meninggal dunia inisial LSN ini. Kemudian ini kan ada mucikarinya atau teman si korban yang 2 orang itu. Apakah si pelaku ini memang sudah jadi pelanggan tetap atau baru pelanggan pertama kali ini untuk Dari hasil penyidikan, untuk pelaku memesan ke saksi ini baru pertama kali ini. Jadi korban-korban sebelumnya itu di saksi-saksi yang lain. Kalau profesi dari pelakunya kemana? Pelaku ini kerjanya serabutan, ya, serabutan. Jadi apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Jadi ancaman hukumannya belum Oh ya. dengan pasal segitu, Pak? Mati? Seumur hidup atau mati? Mati aja. Rekan-rekan kami ulangi, untuk pasal yang dipersangkakan ini pasal 340, ya. Kemudian pasal 338, pasal 365 ayat 3 dan pasal 285 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati dan minimal 20 tahun penjara. Kenapa kami kenakan pasal 340? Karena memang terdapat perencanaan bahwa korban dari rumah sudah membawa pisau. Artinya secara mensrea, ya, ini pelaku sudah menyiapkan apabila ada perlawanan maka pelaku akan menghabisi para korbannya. Sehingga kita kenakan pasal 340. Untuk 285 kita kenakan pasal pemerkosaan karena saat itu korban sebenarnya dalam kondisi terpaksa, ya, untuk melayani pelaku ini di bawah ancaman pisau tersebut. Bahkan sudah dilakukan penikaman 1 kali atau penusukan 1 kali. Nggak mabuk kemana? Kalau Sadar. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Mau di ini? Ya, dong. Buatan deh. Barang ini nggak usah ya. Nggak usah. Ini aja pisau. Itu aja dah. Nah, kata itu aja, Bang. Ini aja. Tas berapa nih? yang dari sini mana? 1, 2, 3 kiri. Oke. Ini rekan-rekan tas korban yang kita masih temukan di TKP, termasuk ini desain dengan pelaku kita masih temukan di TKP. Casing handphone, ya. Sama casing handphone ini dibuang oleh pelaku di sekitar TKP. Ini barang-barang perhiasan milik korban, ya, yang belum sempat dijual oleh pelaku. Kemudian lagi. Oke.
Gimana hari rasa? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Menyesal nggak? Saya menyesal melakukan hal ini. Saya meminta maaf kepada keluarga korban. Apa himbauannya terhadap yang micet-micet ini? Apa himbauannya kira-kira? Jangan melakukan hal yang kayak gini lagi, Pak. Menyesal? Menyesal, Pak. Kang sering micet sebelumnya kan atau gimana? Jarang tapi unggek. Jarang. Sudah nikah kan? Kan terakhir kerja di mana kan? Proyek. Jadi ini korban menurut pelaku ini korban keempat ya. Tapi ini kita akan tetap mendalami terus apakah ada korban-korban lain. Ini kan baru keterangan pelaku ya. Yang jelas yang baru melapor satu karena memang meninggal dunia dilaporkan oleh warga. Sedangkan yang lain tidak membuat laporan karena mungkin malu dan sebagainya. Oke. Nah, ini guys motornya. Ini motor korban, motor pelaku.